Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, ketemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program kita terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama adalah cerita kita, segmen kedua adalah topik kita, dan segmen ketiga adalah apa kata firman Tuhan buat kita. Pada segmen cerita kita, kami akan menghadirkan seorang hamba Tuhan yang mengemban tugas, pelayanan, dan panggilan dari Tuhan untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan di ladangnya untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan segmen ini diharapkan dapat membantu para hamba Tuhan yang membutuhkan perhatian kasih dari kita semua sebagai anak Tuhan untuk mendukung visi misi mereka serta kebutuhan yang mereka butuhkan, khususnya juga hamba-hamba Tuhan yang terdampak pandemi COVID-19. Dan untuk saat ini sudah bersama dengan kita via Zoom meeting Bapak Pendeta Yefri Paulus Mesa, selaku Kepala Sekolah dari Sekolah Menengah Teologi Kristen SMTK Setia Mamuju, Sulawesi Barat. Shalom Pak Pendeta Yefri. Shalom. Shalom Pak, apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak sudah berkenan untuk hadir di program Living for Christ Indonesia. Dan kali ini boleh berbagi cerita dengan kami. Saudara, kita akan mendengar tentang pelayanan Bapak Pendeta Yefri dan bagaimana pergumulan yang dihadapi di dalam pelayanan beliau sampai saat ini. Pak Pendeta Yefri, boleh disaksikan sedikit Pak, boleh diceritakan kepada kami bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani di Sekolah Menengah Teologi Kristen Setia Mamuju ini, Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana awalnya, latar belakang dan situasi tempat pelayanan Bapak di sana, Pak. Silakan Pak Pendeta Yefri. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya boleh menyampaikan beberapa hal terkait dengan SMTK Setia Mamuju, bagaimana bisa memulai dengan berbagai macam pergumulan hingga bisa berjalan, dan sudah 3 kali penamatan dan saat ini menampung 80-an siswa. Sekolah ini sendiri lahir dari pergumulan tak kalah pelayanan ke gereja-gereja di pelosok membuka merintis, di mana begitu banyak anak remaja di usia-usia seperti belasan yang tidak bisa melanjutkan studi oleh karena berbagai macam kendala baik ekonomi maupun juga korban pergaulan bebas. Sementara di sisi lain mereka sendiri adalah bagian dari generasi yang meneruskan gereja, dan sedikit hati saya mengingatkan saya bahwa ini adalah persoalan dan mesti dicarikan solusi, karena jika tidak maka sudahkah kau membayangkan bagaimana masa depan gereja? Untuk itu maka dicoba untuk digumuli dengan sekolah, bagaimana bisa menyediakan sekolah dan asrama untuk bisa menampung hingga melakukan pembinaan. Karena berangkat daripada kenyataan di mana mereka ekonomi di bawah juga sangat di bawah rata-rata, maka kemudian kita mencoba memprioritaskan bagaimana pembentukan mental, karakter, moral, dan segala-galanya adalah mereka boleh bertumbuh dalam iman yang kokoh dalam Kristus Yesus, karena kita percaya bahwa hidup hanya oleh iman. Maka kemudian kita mencoba melakukan pembinaan
melalui asrama, pola asrama, supaya bisa bina mereka 24 jam, baik dari segi sekolah maupun segi asrama dan makan minum. Nah, untuk itu maka kita mencoba, terlebih khususnya saya mencoba mendekati beberapa pihak termasuk pemerintah. Namun mungkin karena dilihat kondisi keadaan saya yang jauh dari kata mungkin kualifikasi dunia untuk bisa memulai, maka cukup banyak mengalami penolakan. Bahkan sebetulnya saya pun secara pribadi nggak mau, karena hitung-hitungannya ketemu risiko dan adalah merupakan satu program yang ukuran saya nggak mungkin bisa dilakukan. Namun dalam semuanya itu beriring dengan kegelisahan yang terus muncul diakibatkan banyak sekali alasan yang dikemukakan untuk tidak memulai, dalam artian kehilangan damai sejahtera sepanjang tidak memulai, sekalipun ditemukan risiko, maka kita coba untuk memulai. Namun memang tidak mudah, karena tidak punya apa-apa yang diandalkan pada waktu itu, sehingga memang penolakan yang luar biasa, dan terlebih khusus pergumulan dana waktu itu. Kira saya meminta bantuan ke salah satu keluarga untuk berikan saya pinjaman supaya bisa memulai. Dengan tidak ditahu seperti apa nantinya mengganti pinjaman itu, belum lagi gaji guru, belum lagi ATK, kebutuhan makan minum di asrama. Dan benar-benar cuma moral nekat yang lahir dari hati. Namun dalam semuanya itu ya, apakah itu yang dimaksud dengan panggilan? Saya kemudian jadi ngerti bahwa tidak selamanya panggilan itu berhubungan dengan enak. Sekalipun sesuatu dalam hitung-hitungan yang ditemukan susah, resiko, dan bahkan tidak mungkin bisa kita lakukan, tapi tak kalah sepanjang tidak lakukan tidak ada damai, dan itulah yang saya rasakan waktu itu. Amin. Melakukan pinjaman pada waktu itu dengan firman Tuhan yang sangat menguatkan. Memang benar Paulus bilang bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Misalkan saja mau bergaul dengan Injil, waduh, inspirasi datang, kekuatan hidup datang. Tidak ada satu alasan pun waktu itu yang tidak bisa disebut Tuhan melalui firman. Ada alasan finansial, Tuhan jawab melalui bagaimana Musa dalam perjalanan di Mesir. 40 tahun makan tidur gratis bersama dengan umat sekian banyak. Musa nggak punya perusahaan, Musa nggak punya gaji. Tapi apakah kemudian orang Israel kelaparan? Tidak. Bagaimana mungkin untuk pekerjaanku yang aku percayakan kepada kamu, aku nggak bekerja menolong kamu. Amin. Terus membaca firman. Tuhan, Pak Pendeta. Beberapa ayat yang pada waktu itu memang sangat meneguhkan bahwa firman-Ku cukup tinggal dalam firman, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka kau mintalah apa yang kau mau, karena dunia ini dijadikan oleh firman. Dan itu real, itu firman, itu bukan manusia, dan firman nggak bisa diukur dengan logika manusia. Firman dikasih untuk kau percaya, bukan untuk kau ukur dengan logika. Siapa kamu? Kau mau ukur firman dengan logikamu. Firman percaya atau tidak, itu kelebihan iman Kristen. Kau percaya firman baru kau ngerti. Kenapa? Karena ketika kau percaya firman, semuanya jadi. Sepanjang kau nggak percaya firman, kau pakai logikamu, nggak mungkin. Musa berjalan dari Mesir, dia tidak tunggu lautnya dibuka baru dia dengan secara maju. Dia sampai di pinggir laut, dan nggak ada sejarah pada waktu itu orang cor laut, Bu. Ya teman-teman, nggak ada sejarah, itu teguran buat saya, nggak ada. Era teknologi yang begini hebat sekarang, belum ada satu orang pun bisa cor laut. Di dunia mungkin paling dengan apa? Jembatan layang, dan Indonesia ikonnya adalah Suramadu, jembatan layang. Tapi butuh berapa presiden, butuh berapa anggaran, dan butuh berapa banyak waktu? Mungkinkah waktu masih cukup pada waktu itu untuk cor jalan buat orang Israel pada waktu itu bisa selamat? Nggak mungkin. Di depan sudah ada tentara. Depan sudah ada tentara. Maka tak heran orang Israel marah Musa, dan mereka berkata bahwa kurangkah kuburan di Mesir?
Kau bawa kami ke Iya. sini untuk mati konyol. Kurangkah? Iya. Tapi Iya. oleh karena pekerjaan Tuhan, oleh karena panggilan itu Tidak ada yang benar-benar mustahil, dari Pak. Tuhan untuk Musa. Yes. Oleh karena memang yang dikerjakan Musa adalah pekerjaannya, maka mungkin gereja lupa bahwa sejarah mencatat proyek terbesar sepanjang sejarah di seluruh dunia adalah pencauran Laut Teberau, hitungan detik. Ya. Yang harusnya itu menjadi bumerang buat orang Israel dan menjadi senjata buat orang Mesir, tetapi justru kebalik pada waktu itu. Amin. Kamu tidak dipanggil untuk kaya raya, baru kau tidak dipanggil untuk diperlengkapi, baru maju, tapi kau maju dulu, baru aku perlengkapi kamu. Amin. Musa. Amin. Musa tahu sangat laut. Musa tahu. Daerah itu Musa. Dia nggak protes Tuhan. Di sana ada laut Tuhan. Gimana kami bisa selamat? Nggak mungkin. Nggak. Ya, Musa dengan iman percaya pada firman bahwa karena ini pekerjaan Tuhan berjalan di depan. Puji Tuhan, laut terbuka. Haleluya. Puji kamu Tuhan, jalan, Pak Pendeta aku buka jalan. Amin. Pak kamu Pendeta, jalan, aku buka jalan. Iya. Sebab puji Tuhan, Pak. Sejarah pekerjaan Tuhan tidak dimulai oleh orang kaya, tidak dimulai oleh sarjana, Yes, tidak juga dimulai oleh pejabat, yang dipanggil, tapi oleh hati. Dan 12 rasul adalah orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, tapi mereka yang mempengaruhi sampai saat ini. Maka jangan mengukur pekerjaanku dengan kualifikasi manusia. Daud dipakai menjadi orang hebat bukan karena dia hebat, tetapi karena hati. Amin. Samuel ditegur oleh Tuhan. Tak kalah saudara-saudaranya Daud keluar, dia hendak untuk mau mengurapi, tapi Samuel no, bukan mereka. Amin. Bingung Samuel dan bertanya ke Isai, masih adakah anakmu? Maka dengan segala pesimisme, saya bilang ada satu tapi hidupnya gembala kambing domba. Menarik satu perkataan di situ kepada Isai. Samuel berkata, kau panggil. Sepanjang dia belum datang, sekalipun makan minum sudah disiap enak-enak di meja, kita nggak bisa makan. Wow, kerennya orang yang hati berkenan kepada Tuhan. Sampai Pak Pendeta Jeffrey. Puji Tuhan, Pak. Seorang rabi bisa ditentukan oleh Daud yang sebetulnya dianggap remeh, tapi karena hatinya kepada Tuhan, maka keren gitu. Amin. Aku lihat hati. Amin, Pak Pendeta Jeffrey, luar biasa visi misi yang Tuhan berikan kepada Bapak, yang Tuhan taruhkan di hati Bapak Pendeta Jeffrey. Kami percaya bahwa ini adalah panggilan yang luar biasa, Pak, dan tidak semua orang mungkin mampu melakukannya. Dan kami juga mendengar cerita Bapak bahwa bagaimana Tuhan itu memberikan visi misi yang kelihatannya tidak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau menurut kita ya, Pak Pendeta Jeffrey ya. Oke Pak, luar biasa Bapak ini bukan hanya menyediakan pendidikan secara teologi, tapi juga memberikan pendidikan secara formal ya Pak ya, kurikulum di sana ya Pak Pendeta Jeffrey ya. Dan kami juga dengar bahwa Bapak juga menyediakan penginapan seperti asrama ya. Itu bukan biaya yang kecil sebenarnya, tapi kita melihat bagaimana Bapak menyaksikan bahwa Tuhan mencukupkan, Tuhan memenuhi segala kebutuhan pelayanan Pak Pendeta Jeffrey ya Pak ya. Puji Tuhan. Pak Pendeta, saya boleh tanya Pak, ada nggak pengalaman pelayanan Pak Pendeta yang paling mengesankan selama melayani bersama Tuhan Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak kesaksiannya. Mengesankan dalam hal gimana? Karena bagi saya yang sangat mengesankan SMTK ini, sekolah ini. Sebelumnya saya bergelut di gereja. Saya bergelut di gereja buka pos dan hadapi orang-orang yang belum tahu makan nasi, belum bisa berbahasa Indonesia, belum punya rumah. Ya. Luar biasa. Itu naik gunung berjam-jam sampai saya sakit, rematik, asam urat karena cuaca yang ekstrim dan naik gunung jalan kaki berjam-jam. Wow. Puji Tuhan. Wow, keren. Saya selalu memotivasi anak muda. Nggak ada yang lebih keren dari you melayani Tuhan. Amin. Satu-satunya pekerjaan yang dijamin oleh Tuhan adalah pekerjaan yang mulia, yang agung, yang besar,
adalah pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memakai istilah amanat agung untuk para rasul. Yesus mengakui pekerjaan lain yang agung, besar, dan mulia. Dan jadi kau melayani baik-baik karena kau keren gitu. Amin. Saya mendengar kesaksian Pak Pendeta Yefri ini, sepertinya bebannya sangat besar ke itu ya, ke anak-anak muda, generasi zaman sekarang ya Pak Pendeta ya, dengan pembentukan moral, etika ya, dibekali dengan kerohanian, tapi juga dibimbing secara pendidikan formal. Nah, Pak Pendeta, saya mau tanya, ada pergumulan dan kerinduan yang terdalam dari pelayanan Pak Pendeta Yefri yang belum terlaksana sampai hari ini, Pak Pendeta? Visi ya, jadi butuh waktu ya. Saya rindu suatu saat anak-anak yang sekarang dididik, dibina, benar-benar bisa berhasil dan melalui mereka nama Tuhan dimuliakan karena haleluya. So kalau orang kaya, orang hebat berhasil itu biasa. Betul. Tapi yang luar biasa ketika orang yang di mata dunia nggak punya harapan, dan ketika dia bisa berhasil, saya yakin itu akan memberikan sedikit pengaruh kepada dunia. Kalau bukan karena Tuhan, dia nggak mungkin bisa berhasil. Amin. Itulah sebetulnya alasan dan latar belakang bergelut dengan anak-anak yang kelihatan nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, kalau kita mau jadi, kalau mau saya kemudian jadi termotivasi bahwa kalau kau mau jadi luar biasa, kau mesti memiliki pekerjaan yang luar biasa, maka tantangannya luar biasa, pengorbanan luar biasa, tapi pasti berkatnya pun luar biasa karena hukum surga, hukum dunia, semua berbanding lurus. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Amin. Nabur banyak, kau menuai banyak. Kau nabur dikit, kau menuai dikit. Kau mau enak, nggak usah nabur, tapi kau nggak menuai. Kau nggak bisa menuai. Kau mau enak, nggak bisa menuai. Kau hanya bisa jadi orang yang menonton. Maka satu tetes keringat saja Tuhan tidak lupa akan perhitungkan. Satu tetes air mata aja untuk pekerjaannya dia nggak lupa. Apalagi lu besar, lu pasti jadi keren. Tuhan pasti angkat. Haleluya. Puji Tuhan berjalan 5-6 tahun. Berjalan 5-6 tahun keren banget. Saya nggak bisa. Betul kata pemazmur. Mungkin semua lembaran daun di dunia kita pakai tulis kebaikan Tuhan kita nggak bisa. Amin. Nggak cukup. Luar biasa pekerjaan Tuhan ya, Pak Pendeta Yefri ya. Luar biasa pekerjaan pergumulan Tuhan. Kami. Betul. Pergumulan yang mendasar saat ini fasilitas. Ya. Saya memang kirim beberapa video, mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahkan kemarin diakreditasi ya sempat TV lokal liput dan sambutan di hadapan para asesor air mata jatuh. Dan aku tahu siapa aku gitu. Amin. Aku tahu siapa aku. By the way, Pak Pendeta masih lebih berguna. Iya. By the way, Pak Pendeta, sekolahnya yang sekarang ini sekolah menengah teologi Kristen ini, apakah terdaftar secara resmi, Pak? Ya, akreditasi. Melalui akreditasi. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ada videonya Pak. Saya bagikan. Ada videonya saya bagikan. Saya bagikan videonya baru-baru. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Liputan. Pak, yang saya mau tanya nih Pak Pendeta Yefri, Bapak menceritakan bagaimana Bapak memfasilitasi anak-anak muda ini untuk bisa mengecap pendidikan, ya dibentuk moralnya secara teologi gitu ya Pak. Nah, saya mau tanya bagaimana Bapak memenuhi segala pendanaan yang dibutuhkan setiap hari di sekolah Bapak ini? Apakah Bapak punya donatur? Atau bagaimana, apakah memang dari sekolah itu ada pembayaran atau bagaimana Pak Pendeta, boleh diceritakan Pak supaya kita bagi hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang mendengarkan cerita dari Bapak, mereka mungkin akan terbeban dengan kebutuhan yang Bapak butuhkan saat ini. Bisa diceritakan Pak Pendeta Yefri? Oke, sekian banyak orang datang temui saya dan pertanyaan yang paling mendasar adalah dari mana kau dapat untuk membiayai semua ini bisa berjalan? Ya, betul. Pertanyaan yang paling mendasar. Dan sayangnya pertanyaan yang paling mendasar itu pula lah yang membuat saya paling susah menjawab karena sampai detik ini kita nggak pernah punya MOU secara tertulis dengan lembaga dan person manapun untuk bisa membantu kami. Nggak pernah. Tapi saya percaya bahwa dunia ini punya Tuhan dan untuk pekerjaan
pekerjaan Tuhan dia biayai gitu loh. Perusahaan manusia terbatas, dia tahu menggaji dan mencukupi kebutuhan pekerjaan perusahaan. Bagaimana mungkin Bapa di sorga? Nggak bisa. Maka MOU di atas segala-galanya adalah dengan Tuhan Yesus. Maka Yesaya mengingatkan bahwa kau jangan bersandar kepada manusia. Bersandar kepada manusia, kau celaka. Amin. Amin. Siapapun. Memang realitanya Tuhan pakai manusia, tapi jangan lihat kepada manusia, namun lihat Tuhan. Puji Tuhan itu teruji. Teman-teman tidak seiman malah. Teman-teman tidak seiman yang membantu. Sekalipun tidak permanen. Sekalipun tidak permanen. Teman-teman dari Muslim, teman-teman dari Buddha, sekalipun tidak permanen. Tapi 5 tahun sampai 6 tahun berjalan, saya hitung-hitung, sudah habis sekitar miliaran kami dapat. Oh Tuhan, siapa aku? Siapa aku? Makan minum hari-hari. 80 sampai 90 orang. Gaji guru tiap bulan belasan juta. Dan begitu banyak kebutuhan lain yang harus dicukupi. Yang aku tahu adalah bahwa tidak ada mata uang yang bukan punya Tuhan. Dan aku tahu bahwa tidak ada konglomerat yang tidak dibawa kendali Tuhan. Yang aku tahu bahwa tidak ada bank yang bukan datang atau bukan punya Tuhan. So, ini butuh hati. Luar biasa. Pastikan bahwa yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan sorga dan kerjakan dengan cara sorga. Maka sebagaimana Tuhan menjamin, sorga tidak diumpamakan bagaikan biji kelapa, tapi biji sesawit. Biji yang paling kecil di antara biji-bijian di antara Palestina itu, ketika ditanam akan tumbuh, menjadi besar, menjadi daya tarik bagi seluruh dunia, penjuru dunia, datang dan bersarang. Indikator sorga adalah sekalipun kecil, pasti dia jadi besar. Karena dia jadi berkat bagi sesama. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang mengingatkan saya. Kesaksian Pak Pendeta itu selalu menegur saya. Ya. Baik Pak, puji Tuhan Pak. Ini kesaksian yang luar biasa. Ini sungguh membangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Jadi sampai hari ini sudah 6 tahun tidak pernah kekurangan ya Pak. Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan daripada. Tidak pernah kekurangan. Haleluya, luar biasa. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir yang saya mau tanya ke Pak Pendeta. Kira-kira nih Pak Pendeta, apa yang menjadi harapan ke depan dalam pelayanan Pak Pendeta? Boleh diceritakan Pak? Oke, sekarang karena kelihatan Tuhan semakin kirim banyak anak. Dan tahun ini kita over kapasitas. Dan anak-anak kemudian harus tidur di kelas malam. Dan mengajar pun dia mesti bersih karena ruangan nggak buat, sangat terbatas dan harapannya ke depan dan saya mengimani Tuhan pasti kasih fasilitas melalui bangunan dan juga komputer. Kedua adalah bahwa di atas segala-galanya harapan saya Tuhan berkati dan tidak menjadi sia-sia, anak-anak boleh bertumbuh dan berhasil dan itu menjadi sukacitaku gitu loh. Amen. Mereka jadi berkat, mereka menjadi berkat bagi dunia dan wow, nggak akan ada sesuatu pun yang sukacitanya bisa disamakan ketika melihat kita bisa investasi jiwa dan jiwa-jiwa itu kemudian bisa menjadi berkat lagi dan itu keren. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Yefri. Terima kasih telah hadir di Zoom program kami Living for Christ Indonesia, sudah berbagi cerita dengan kami. Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa-doa dari Bapak Pendeta Yefri dan serta memberkati semua kegiatan pelayanan dari Bapak. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Yefri untuk kesaksiannya yang luar biasa. Percayalah Bapak tidak pernah sendirian di dalam mengemban tugas dan panggilan dari Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa penyertaannya pasti sempurna untuk Pak Pendeta yang melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Saudara, kita telah mendengarkan cerita dari Bapak Pendeta Yefri. Firman Tuhan di Galatia 6 mengatakan bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, khususnya berbuat baik kepada saudara seiman kita. Haleluya.
Saudara, ada rekening bank dari hambanya yang tertera di bawah ini. Jikalau saudara tergerak, silakan saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara untuk mendukung visi misi dan kerinduan pelayanan dari hambanya ini. Biarlah berkat kasih karunia melimpah buat saudara semuanya dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua untuk berbincang-bincang dengan anak-anak muda dengan topik-topik Kristen kekinian. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, menjadi berkat. Puji Tuhan rekan-rekan terkasih, kita tadi sudah menyaksikan segmen yang pertama, bagaimana seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita sudah mendengarkan perjuangannya, kita sudah mendengarkan kesaksian tentang visi dan misinya di dalam pelayanan Tuhan. Dan bagi rekan-rekan yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di screen saudara. Baik, puji Tuhan pada saat ini kita akan masuk pada segmen yang kedua, segmen top kita. Kita akan berbincang-bincang dengan anak muda yang luar biasa. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang diberkati Tuhan, yang selalu bersuka cita, semangatnya yang baru di dalam pelayanan Tuhan. Puji Tuhan, saya akan memperkenalkan anak muda yang sudah bersama dengan kita. Kak Dina Mambor. Halo, shalom Kak Dina Mambor. Halo, shalom. Apa kabarnya Kak Dina? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah juga bergabung bersama dengan kita Kak Gema Iriandi. Halo, shalom Kak Rian. Shalom Bu Lydia, Kak Lydia. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya Kak Rian? Luar biasa Kak Lydia. Haleluya. Puji Tuhan, sudah juga bergabung bersama dengan kita Pendeta Elisa Daniel Poluakan dari GPDI House of Worship. Halo, shalom Pastor Elisa. Shalom kali. Halo, puji Tuhan. Semua. Shalom Ya, Kak. salam jumpa. Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan semangat yang baru, dengan sukacita, kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan rekan-rekan yang terkasih, topik kita kali ini yaitu berani. Dalam Ibrani 2 ayat 1 mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Di sini ada sebuah fakta, yaitu seekor jenis ikan. Nah, ikan yang mempunyai keunikan. Ikan ini mempunyai keunikan. Apa keunikannya? Karena dia bisa berkembang biak di air tawar, yaitu di daerah pegunungan. Dan juga dia dapat... Nah, ketika tiba waktunya untuk bertelur dan berkembang biak, ikan ini biasanya dia melawan arus untuk kembali ke habitat asalnya, yaitu air tawar di daerah pegunungan. Meski harus bersusah payah, bahkan berusaha untuk melompat jika air mulai menurun. Nah, tidak jarang sebelum sampai ke habitat asalnya, ikan salmon ini dimakan oleh binatang lain, misalnya beruang. Jadi ikan salmon ini dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Terkadang untuk mencapai daerah pegunungan, sekujur tubuhnya harus terluka. Dan barulah setelah tiba di habitat asalnya, ikan salmon ini dia bertelur dan melanjutkan kehidupannya sampai mati. Nah, rekan-rekan terkasih, cerita ini bisa menjadi ilustrasi kita sebagai orang percaya, habitat asal kita adalah kerajaan surga. Habitat kita adalah warga kerajaan surga. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya harus berani melawan arus dunia ini dan memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita akan
Elisa Daniel, dan saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Rian dan Kak Dina untuk bertanya-tanya kepada Pastor Elisa. Boleh nih disapa Kak Elisa biar kita lebih akrab untuk bertanya-tanya. Baik, silakan. Oke. Shalom semua. Salam Kak Shalom, Elisa. shalom, shalom. Shalom. Mbak Dina, saya izin bertanya duluan. Iya. Menarik banget Kak Lydia, Kak Elisa untuk ngomongin berani melawan arus ya. Sementara di kehidupan kita pribadi ya, menjalankan kehidupan pribadi gitu, beranian itu gimana cara nimbulinnya, dan bagaimana juga kita tahu nih yang kita lawan bener atau enggak gitu loh. Kira-kira ada masukan nggak Kak Elisa? Iya, ada beberapa pertanyaan tadi. Bagaimana menimbulkan rasa berani itu kan? Ya kan? Yang pertama rasa berani, lantas yang kedua apa tadi? Menimbulkan rasa berani. Bagaimana Dan terus kita tahu apa yang kita lawan itu ya, bener atau enggaknya gitu loh. benar atau tidaknya ya. Ya. Oke, yang pertama saya jawab dulu ya. Benar atau tidaknya melawan arus. Nah, sekarang kalau tadi berangkat dari ilustrasi yang tadi kita dengar tentang seekor ikan salmon, ya kan, dia harus berani menerjang ya dengan sebuah tantangan yang nggak mudah. Yang pertama tadi jarak yang ditempuh itu sampai ratusan kilometer. Kedua, situasi kondisi keadaannya. Iya kan, dia bisa saja kena batu-batu cadas, ya kan, batu-batu di sungai, gitu. Lantas yang ketiga dia bisa saja akhirnya menjadi umpan atau menjadi mangsa dari hewan yang lain, gitu ya kan. Jadi mudah untuk dimangsa gitu. Jadi ada risiko-risiko besarnya. Tetapi sekali lagi, bagaimana menimbulkan rasa berani? Keberanian itu nggak perlu ditimbulkan. Setiap manusia sudah ada bibit keberanian. Kenapa? Karena dari awal dari penciptaan dari hidup manusia, Allah sudah menaruh roh keberanian. Dalam Kejadian pasal yang kedua dari ayat yang ke-7, ketika Allah menghembuskan nafas hidupnya kepada manusia, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, salah satu dari karakteristik daripada pribadi Allah itu berani. Roh itulah, karena bukan roh ketakutan. Maka suratan kembali di dalam Rasul Paulus menuliskan roh keberanian yang diberikan kepada kita, bukan roh ketakutan, gitu kan? Jadi DNA-nya sudah ada roh keberanian di dalam diri kita. Hanya seringkali yang membuat kita takut itu ada karena pandangan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang membuat kita kecut. Tapi bibit rasa berani itu sebenarnya sudah ada. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu dimunculkan lagi, sebenarnya dia ada. Hanya penghalangnya adalah ketika kita melihat, mendengar, yang seringkali kita ciut gitu lah. Sama kayak bangsa Israel ketika lihat Amalek, lihat bangsa-bangsa Filistin, dibilang kita ini belalang, itu raksasa gitu kan. Karena pandangan manusia gitu. Nah sekarang kita mau bagaimana supaya kita tetap berani? Dasarnya satu, sama seperti ikan salmon. Dia punya visi yang kuat. Dia harus kembali habitatnya. Dia punya visi yang kuat, dia harus sampai ke tujuannya. Resiko apapun dia harus tempuh untuk kelangsungan hidup. Nah, dari itu tekad itulah mau tidak mau ada rasa berani untuk maju dan maju, untuk maju dan maju. Gitu loh. Jadi itu sebabnya keberanian itu nggak perlu dimunculkan, sudah ada. Cuma harus kita kembali lagi kepada dasar firman Tuhannya. Seseorang takut karena dia nggak cukup. Kita bilang apa yang membuat kita takut? Kehilangan kasih. Karena kita sudah kehilangan kasih, jadi takut. Tapi kasih itu memberikan keberanian. Dan yang kedua adalah ketika kita punya firman Tuhan. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, dia nggak bilang gini, waduh gede banget. Enggak, Daud bilang, iya oke. You mengatakan saya jelek, you mengatakan kami bangsa Israel jelek gitu kan. Rendahan dan segala macam. Engkau datang dengan lembing, dengan pedang, dengan tombak, dengan perisai dan semua baju zirah. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Muncul keberanian. Kenapa? Daud berdiri atas firman Tuhan. Untuk kita bisa berani melawan arus, ya kan? Muncul keberanian kita harus berdiri atas firman Tuhan, gitu. Dan visinya kuat. Itu alasannya.
supaya kita berani berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita punya tujuan, kita punya goal, ya, kita punya visi bahwa kita harus ada sampai di sana. Kira-kira seperti itu. Thank you, Kak Elisa. Pertanyaan lagi nih. Jadi kalau tadi ngomongin ikan ya, ikan salmon kan prinsip dasar hewan atau makhluk hidup itu kan mencari makan sama bertahan hidup. Ya. Mungkin visinya dia jelas tuh kan, mencari makan atau bertahan hidup, makanya dia punya tekad yang melawan arus. Nah, Betul. kalau di kehidupannya kita sebagai anak muda, kalau kita nggak ngelawan arus atau kalau kita kita tahu nih kalau kita ikut arus ini nggak sesuai dengan firman nih, misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lawan arus, wah, misalnya gue nggak bakal dapat duit nih, misalnya gitu, atau gue nggak bakal dapat temen nih, karena kebutuhan kita kan juga sosialisasi tingginya segala macam kayak gitu loh. Gimana cara ngadepinnya tuh, Kak Elisa? Ya, memang untuk menghadapi nggak mudah. Saya harus akui, memang nggak mudah. Karena ketika saya bergerak dalam kegerakan anak muda, pertanyaan ini banyak sekali. Kak, gue DJ, Kak. Kak, gue seorang modeling. Kak, gue seorang artis gitu ya kan. Komunitas gue tuh begini glamor, komunitas gue ngerokok, komunitas gue tuh alkohol gitu kan, gitu-gitulah. Pertanyaan yang sering kali muncul tuh begitu. Gimana gue gitu kan? Nah, saya tunjukkan ada satu. Kami punya komunitas gitu ya, DJ di salah satu kota lah. Saya nggak sebutkan kota, di salah satu kota. Anak ini, wah, tadinya dicoba untuk ngelawan arus, akhirnya digagal dan dia gagal gitu. Dia harus ngakuin dia gagal berulang kali, bukan sekali dua kali dia gagal gitu ya kan. Yang tadinya dia nggak mau pakai narkoba, akhirnya dia pakai. Akhirnya satu kali saya kunjungin ke tempatnya dan akhirnya itu saya dampingin, saya mentor gitu ya. Dia seorang DJ, akhirnya puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Lantas dia bilang gini, Kak, kayaknya gue harus pindah deh bekerja, tapi gue bisa apa gitu kan? Gue bisa apa? Nah, sama lagi istrinya juga begitu. Istrinya bilang begini, Kak, gue ini maaf bicara, saya ini penari striptis, Kak, gitu kan. Kalau gue nggak kerja, anak gue makan apa nih, Kak, gitu kan, kebutuhan. Karena udah gaya hidupnya kan, gitu kan. Penari striptis, dia bilang, Kak, gue sehari tuh bisa terima duit itu sampai 10 jutaan, Kak, per hari. Bayangkan kalau sebulan itu, taruh 25 hari gitu kan. Udah ketahuan berapa yang dia terima gitu. Tiba-tiba kalau gue berhenti, gimana, Kak? Waduh, saya ngejawabnya juga agak sedikit bingung. Jujur, saya harus putar otak, berdoa, Tuhan, kira-kira kalau dia jualan pecel ayam siap nggak gitu kan? Gak mudah gitu ya. Suaminya akhirnya bilang, Kak, gue mau berhenti dari DJ. Ya. Saya nggak bilang ya seperti. Akhirnya saya dampingin, saya coach, dan dia akhirnya tetap sebagai seorang DJ. Dan bukan hanya itu, yang luar biasanya ketika dia jadi DJ, dia menjadi komunitas rohani. Dia bangun komunitas rohani di situ. Di salah satu tempat. Nggak saya sebutkan ya. Jadi di salah satu tempat dia jadi DJ, dia lantas lagu-lagu rohani itu dia mixing. Jadi lagu-lagu kayak dugem begitu. Kalau kamu, saya lanjutin, kalau kamu dicabut dari komunitas itu, kamu gagal pertama. Jadi memang nggak ada pilihan lain, kamu harus ada di situ. Nah, istrinya gimana, Kak? Wah, itu konflik. Akhirnya puji Tuhan, sekarang istrinya nggak seperti itu. Sekarang istrinya jadi konsultan, konseling, ya konsultan apa? Kecantikan. Ada tetap di dunia itu, gitu loh. Dia konsultan kecantikan. Akhirnya dia jadi kayak dia buat sebuah wedding organizer. Gitu loh. Jadi dia bikin wedding organizer dan akhirnya dia menjangkau teman-temannya yang tadinya penari-penari striptease. Yang pertama dibutuhkan satu komitmen dulu gitu loh. Konsekuensi, ada konsekuensi, jangan salah, ada. Sama kan ketika Daniel, Sadrak, Mesak, ketika dia bertekun, dia ngelawan arus, nggak nyembah raja dan nggak nyembah patung, ada risikonya. Ada. Daniel masuk gua singa, seakan-akan Tuhan tolong loh. Tuhan nggak tolong, tetap di gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego tetap dibuang di dapur api. Tapi pembelaan Tuhan apa? Pembelaan Tuhan. Singa nggak makan dia, api nggak membakar mereka. Dan akhirnya di Babel itu orang-orang percaya pada Tuhan. Sama
anak binaan kami gitu. Wah, nggak gampang. Tapi saya bilang, letak kekuatan kamu dari komitmen. Kamu berani nggak deal sama Tuhan? Akhirnya dia berani deal sama Tuhan. Memang waktu pertama kali nggak enak. Dijauhi teman, ada risikonya. Bencong lo, saya ngomong sama dia, kak gue dibilang bencong kak, badannya penuh tato, kan gue bencong kak. Lu bilang sama mereka, lu bilang sama mereka, bilang apa? Nggak ada bencong yang ngerokok. Sekarang yang ngerokok tuh bencong semua, bencong ngerokok. Sekarang yang bencong tuh siapa? Panas-panasin gitu ya kan. Tapi kembali, komitmennya itu dia kuat banget sama Tuhan. Tapi yang pertama dia harus kembali kepada mesbah. Dia sama istrinya dia mesbah. Dan luar biasanya dia punya sekarang ada komunitas DJ di satu tempat itu, di kota itu, dan mereka bisa fellowship lagu rohani dan mereka bisa nyembah. Mereka punya komsel sama istrinya, akhirnya ngejangkau penari-penari striptease, cewek-cewek yang lagi stres di dunia malam itu dia datangin, dia doain. Saya dengan istri saya pernah kaget juga, kita masuk ke salah satu tempat karaokean malam gitu, saya nggak sebut namanya. Saya masuk, bajunya mini semua milih. Tapi puji Tuhan istri saya tuh paham banget pelayaran di situ. Akhirnya udah kita doakan satu-satu. Akhirnya ada yang terima Tuhan Yesus, ada yang menolak juga, ada yang terima Yesus, ada yang menolak, nggak apa-apa. Tapi saya punya peluang, akhirnya saya memberitakan Injil. Dan teman-teman tahu, karaokean itu, tempat itu, diskotik itu, hari Minggu jam 2 siang dijadiin ibadah sekarang. Jadi kebaktian. Gitu ya. Mungkin tutup karena Covid ya. Tapi kemarin itu sampai dibilang, "Kak, lu datang ke sini, khotbah lu di sini, Kak." Akhirnya salah satu pemimpin rohani kami datang ke sana gitu ya. Dan dia syok-syok, dia telepon saya. "Lisa, lu gue masa suruh masuk tempat gini, ini apa kata orang nih kan gitu kan, tempat diskotik gini. Terus yang datang ke baktian ini roknya pendek-pendek semua nih, bagaimana nih?" "Ya sudah, layanin aja Pak," saya dan dilayanin gitu. Nah, artinya gini, memang pertama ada resikonya, bro. Tetap ada resikonya dikucilkan. Sok Kudus akan ada caci makian, ada hujatan, ada hal-hal yang gak enak. Tapi selama lu berpegang komitmen lu, justru kondisinya akan berbalik. Dan akhirnya mereka setiap ada masalah mereka itu datang konsultasi sama anak binaan saya. Nangis, mereka didoakan. Nah, ini yang penting gitu. Yang penting lu punya komitmen kuat gitu ya. Jangan takut gitu loh kalau ngadepin yang begitu. Gagal, ya nggak apa-apa gagal. Yang takutnya kan kalau lu gagal lu nggak bangkit, masalahnya itu. Bangkit aja dulu. Selama Tuhan belum datang, bangkit, jatuh bangkit gitu loh. Lu jangan takut untuk jatuh, tapi harus punya keberanian untuk bangkit. Amin. Thank you Kak Elisa. Jadi benar-benar kita harus punya komitmen dan benar-benar kita harus tahu resikonya dan terima resiko itu gitu ya. Siap-siap Ya. Kak. Mungkin Mbak Dina boleh gantian. Silakan Mbak Dina. Iya. Halo Kak Elisa. Halo Din. Luar biasa, aku suka banget sama ini. Aku puji Tuhan, salah satu anak muda yang sering banget yang suka ngumpul teman-teman. Ada yang beda agama juga. Banyak teman-teman yang punya teman-teman lagi yang kenalin aku ke mereka, cerita tentang apa aja. Kita suka ngumpul nongkrong di kafe kayak gitu-gitu. Nah, satu Kak, aku orangnya nggak enakan. Nah, sedangkan di kumpulan itu kan di sini kita bicara tentang melawan arus. Banyak yang aku ketemu sama adik-adik aku yang berbeda keyakinan. Pengen negur, tapi terkadang aku selalu ada perasaan gak enak, gimana nih cara ngomongnya ke dia biar dia bisa terima dengan baik. Di situ terkadang aku membatasi diri aku sendiri, jadinya nggak ngomong kebenaran. Terkadang aku malah menekan itu sendiri buat pribadi aku sendiri. Padahal aku tahu, tapi karena takut itu. Nah, aku pengen minta sarannya gimana cara ngomongnya atau apa yang aku nggak usah mikirin perasaannya dulu, yang penting ngomong dulu apa gimana. Takutnya ada hubungan yang putus nih di situ. Setuju. Memang bagian kehidupan manusia nggak bisa dipisahkan dengan tenggang rasa.
Ya, itu gaya hidup manusia. Sebagai makhluk sosial itu punya perasaan itu. Sebagai manusia itu udah otomatis gitu. Kita punya perasaan nggak enak pasti. Semua orang. Tapi ada yang mampu menahannya, ada yang mampu mengeksplornya. Gitu kan? Ada yang mampu dia hanya berdiam diri, ada yang mampu oh gue nggak enak tapi aku akumulasi dia melakukan sesuatu. Nah, ketika kita berjumpa dengan teman-teman, jujur saja, saya juga lebih banyak juga teman-teman di luar dari orang percaya kepada Yesus yang belum percaya kepada Yesus, tapi saya nggak menutup diri untuk hal itu, gitu ya. Saya nggak menutup diri, saya membuka diri dengan mereka. Saya nggak pernah mengatakan tidak atau yes, gitu, nggak. Tetapi gini, sekarang kegagalan kita adalah sekarang seringkali kita termakan dengan perasaan itu. Gitu. Kita seringkali membatasi benar. Kita nggak enak. Nggak cukup punya kemampuan untuk berucap. Itu gagal, tapi nggak apa-apa. Di sisi lain apa? Ingat, khotbah terbaik dari kehidupan kekristenan kita adalah bukan sebuah kata. Tapi bagaimana engkau bersikap. Gitu kan? Jadi, saya salah satu mungkin agak sedikit ekstrim mungkin ya. Awal tahun 2000 saya masuk ke Jakarta, pelayanan saya itu dari satu jalanan ke jalanan. Saya mainan anak-anak jalanan, lebih banyak komunitas anak jalanan. Kedua, saya dari satu diskotik ke diskotik lain. Saya pernah di-cut oleh salah satu organisasi, ya, di-cut, Elisa nggak boleh khotbah, Elisa nggak boleh melayani, dia udah sesat, pendeta sesat katanya. Puji Tuhan tahun 2000 itu gue belum dilantik pendeta gitu. Jadi nggak apa-apa loh, gue bukan pendeta gitu, hari itu gue bukan pendeta gitu kan. Tapi saya melayani dari satu diskotik lain, dari satu diskotik ke diskotik lain. Dan yang saya jumpai itu ya ada kaum selebriti gitu ya kan, ada yang memang orang nggak punya gitu ya. Saya dampingin. Lebih banyak orang yang di luar anak Tuhan, gitu. Saya dampingin, saya jemput subuh gitu. Bro, gue nggak bisa pulang karena udah mabuk gitu-gitu kan. Saya ngobrol sama istri gimana, yaudah jemput ya. Saya jemput, istri ngedoain gitu ya, saya jemput mereka. Tapi sekali lagi, saya nggak pernah ngomong tentang mereka itu benar atau salah, enggak. Tapi mereka ngelihat hidup saya seperti apa dengan mereka. Ketika mereka mabuk, jackpot, saya ngusap, saya bersihin muntahnya. Ketika saya bawa ke rumah saya, istri saya tahu, mereka tuh tinggal di rumah saya, gitu kan, muntah, mabok. Tahu sendiri orang mabok itu muntahnya baunya ampun-ampun deh, gitu kan. Dan kami ngerawat. Dan ada lagi yang ya di luar dari, bukan cuma anak jalanan, bukan tidak seiman juga, tetapi di sisi lain dia salah satu komunitas yang kita kenal penyimpangan seksual, gitu ya kan, orang-orang dengan penyimpangan seksual gitu ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya diperhadapkan orang-orang seperti ini. Dan akhirnya puji Tuhan, dia lihat saya. Pertama motivasi dia mungkin salah tentang saya. Wah, ini cowok nih baik banget sama gua. Penangkapannya dia salah, gitu kan. Penangkapan. Dia kalau ketemu saya pengennya meluk, rangkul, gitu-gitu dah. Ya saya risih juga gitu. Tapi saya ya menepis dengan pelan. Tapi saya menunjukkan, selalu saya bawa, I will pray for you. Saya mau doa untuk kamu, boleh nggak? Gitu kan saya tanya. Ya. Lama-lama saya kenalkan dengan istri saya, dan puji Tuhan akhirnya kami bisa baptis dia dan dia terima Tuhan Yesus. Sekarang dia tinggal di Perancis. Saya nggak sebutkan namanya karena dia salah satu selebriti. Jadi dia tinggal di Perancis gitu ya kan, dan dia punya komunitas, dan puji Tuhan, Tuhan pulihkan gitu ya kan. Dia sudah ada istri, dia punya anak gitu, dan saya bersyukur gitu, Tuhan baik. Artinya sekali lagi, Din, kita nggak perlu harus mengungkapkan benar atau salah, tidak atau boleh gitu ya kan. Tapi dengan sikap kita, cara kita melayani mereka, cara kita tersenyum dengan mereka, cara sentuhan kita, gestur tubuh kita, itu sudah menjadi sebuah khotbah yang terbaik, menjadi kesaksian. Baik, makasih Kak Elisa. Berarti ini intinya yang aku tarik. Aku pernah dengar kata-kata kita sebagai Alkitab yang terbuka. Ini ya intinya ya. Ya. Alkitab Korintus, iya, Korintus pasal yang kedua, suratan yang terbuka.
Berarti kita tanpa harus Bapak itu. mengucapkan kalimat firman itu, tapi kehidupan kita mempraktekkan kalimat firman itu. Amin. Gil. Oke, baik. Ya. Oke, Kak. Ini tadi kan mengenai lingkungan kehidupan kita di teman-teman kita ya, Kak. Bagaimana ketika di dalam rumah tangga? Sampai saat ini, maaf ya, sedikit sharing. Sampai saat ini keluarga masih menjadi pergumulan pribadi. Kita sering ada cekcok seperti itu karena masing-masing keras juga kedua belah pihak, orang tua. Tapi puji Tuhan sampai sekarang Tuhan jaga semuanya utuh sampai sekarang. Cuman sering sekali adalah setiap bulan itu terjadi cekcok antara anak dan orang tua dan orang tua seperti itu. Bagaimana nih arus kehidupan keluarga saya yang seperti ini? Saya sebagai anak muda yang misalnya saya percaya saya dipilih oleh Tuhan. Bersikap seperti apa nih saya ketika semua orang, karena posisi saya jauh, saya nggak lagi di Papua, tapi ketika ada masalah di sana semuanya ceritakan ke sini. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak muda Kristen terhadap orang yang lebih tua daripada saya? Karena kebetulan saya anak yang paling terakhir, anak bontot. Sikap saya kepada mereka seperti apa ini? Karena selalu ada laporan cerita ke saya seperti itu. Bagaimana saya harus emosi juga, terkadang emosi tidak bisa dikontrol, terkadang hanya ya sudahlah Tuhan, diam aja, Tuhan yang ngatur. Gimana? Gitu, Kak. Oke. Saya juga anak yang bontot, Din. Dari 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara saya anak yang bontot dan saya anak yang terhilang. Aduh, Tapi tapi puji berasa Tuhan. ya, Kak ya, bisa kayak Tuhan milih kita, terus yang paling tua, orang tua bahkan bisa sampai ke kita, padahal kita anak bontot gitu. Sama seperti Daud kan, yang bontot yang dipilih. sorry kalau ada yang itu ya. Kita pilihan Tuhan. Tapi anak bontot biasanya tuh korban. Ya, saya ngalamin, saya sebagai seorang anak yang bungsu, saya tuh selalu jadi korban, gitu ya kan. Jadi, tapi puji Tuhan, dari 8 bersaudara, saya lah satu-satunya yang jadi seorang hamba Tuhan. Papa mama saya pendeta. Papa mama saya pendeta, dan dari 8 bersaudara hanya saya yang jadi pendeta, gitu ya. Nah, lantas kalau dibilang ada komunikasi yang terputus, benar. Yang perlu kita pahami begini, setiap generasi itu punya cara bahasanya sendiri, cara berkomunikasi sendiri, ya kan? Papa mama kita usianya jauh di atas kita, dan gini, saya suka begini. Dulu saya orang yang terluka dengan papa mama. Saya buka. Tapi saya mau bilang papa mama saya adalah figur teladan terbaik buat hidup saya. Gitu ya. Sedikit, jadi kamu curhat gitu, saya sharing tentang hidup saya sedikit. Papa mama saya itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa, cinta, doa, dan luar biasa. Nah, mama papa itu mendoktrin kami harus doa puasa. Nah, waktu itu saya masih SD. Saya nggak ngerti itu apa puasa. Yang penting saya minta apa-apa sama papa mama. Pokoknya yang saya tahu papa mama. Mau beli buku, nah papa membiasakan diri kami untuk doa dan puasa. Nah, saya satu kali nggak kuat puasa dan ketahuan bohong, gitu. Nggak usah ketahuan bohong. Akhirnya papa pukul saya. Saya kabur umur 10 tahun. Nah, sejak itu saya belasan tahun. Itu belasan tahun saya nggak ketemu. Akhirnya saya pahami begini. Papa punya niat baik sekali untuk saya, tetapi cara dia mengkomunikasikan kepada kami. Sementara saya di era saya dengan usia yang sangat muda belia, saya punya komunikasi saya sendiri. Bahasa kasih saya itu seperti apa? Papa punya bahasa kasih seperti apa? Nah, ini seringkali tuh terputus tuh bahasa komunikasi itu. Bahasa itu yang seringkali salah. Gitu, ada gap yang keputus karena papa pakai bahasa produk. Papa juga adalah produk kolonial. Saya pakai bahasa saya gitu. Papa juga punya produk kolonial. Papa harus ngalamin pendisiplinan hidup, bagaimana kerasnya hidup di kota Jakarta, berjuang supaya dia jadi seorang hamba Tuhan, berjibaku gitu ya, menjaga keluarga dengan nggak gampang gitu loh. Nah, apa yang dibentuk oleh Papa, dia ingin juga supaya saya terbentuk dengan caranya dia. Padahal eranya berbeda. Saya umur 10 tahun contohnya ya kan. Saya umur 10 tahun. Papa udah umur 50 tahun.
Beda gitu loh, gitu kan. Beda sekali gitu loh. Jeda waktunya yang panjang dan itu pasti beda. Nah, itulah psikologinya berbeda. Kemasan bahasa kita berbeda. Nah, puji Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan kami. Tuhan pulihkan, saya datang kepada papa mama, ternyata letaknya cuma satu, komunikasi. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengakui sebuahnya perbedaan. Perbedaan usia, perbedaan bahasa. Kita harus berani membuka diri tentang sebuah perbedaan itu. Beda. Papa mama dibentuk dengan keluarga yang berbeda. Dengan waktu yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Dengan komunikasi yang berbeda. Saya terbentuk dengan era yang berbeda, komunikasi yang berbeda juga, bahasa yang berbeda. Tetapi ketika saya paham, saya harus berani membuka diri. Gitu. Dan saya dengan istri itu sebabnya kami memiliki yang namanya gerakan Love Dad, Mom, and Teacher. Kita membangun sebuah komunikasi antar generasi, gitu ya, antar generasi. Ini kami bergerak ke sekolah-sekolah, gerakan pemulihan ke sekolah-sekolah, antara hubungan anak dengan orang tua, dan banyak lagi. Kami sudah bisa melaksanakan itu menjangkau 16.000 anak dengan orang tua yang Tuhan pulihkan. Gitu ya. Istri saya sebagai fasilitatornya bergerak dengan Love, Dad, Mom, and Teacher. Dan ini puji Tuhan kita lakukan. Kenapa? Hanya satu kok masalahnya, komunikasi. Gitu. Nah, ini komunikasi yang terbaik. Kalau bicara tentang komunikasi, maka kita kembali kepada kitab Kejadian. Ya kan, semuanya tadinya satu bahasa. Tapi karena kesombongan manusia, maka Allah mengacaukan bahasa itu. Sehingga akhirnya terpecahlah bahasa-bahasa itu. Tetapi ingat, Yesus datang menyatukan lagi dengan bahasa. Tapi bukan bahasa secara logis, bahasa manusia. Yesus datang dengan bahasa kasih. Salah satu bahasa kasih adalah dia mampu menerima kesalahan sebesar apapun. Itulah bahasa kasih Yesus. Jadi, kalau ada gap di antara Dina dengan orang tua, mari kita gunakan bahasa kasih. Pertama, bahasa kasih, dia mengampuni. Yang kedua, menerima setiap kelemahan, menerima setiap kekurangan. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. Wah, menarik banget, Kak Elisa. Menarik banget. Jadi ya dalam suatu pergumulan atau segala macam itu udah ada, ya Tuhan udah kasih jalan, Tuhan kasih tahu bahasanya gitu ya. Kak Elisa, saya mau nanya ini nih, karena kalau ngomongin lawan arus ya, kalau kita secara diam-diam melawan arus, apa diperbenarkan? Misalnya ya ngikut tapi kita kayak nusuk dari belakang gitu loh. Jadi kembali tadi kalau kita ngelawan arus gitu ya kan. Sekali lagi kan nggak gampang untuk ngelawan arus sebagai apalagi orang-orang muda. Yang dominan itu emosional. Apapun alasannya, nggak cuma orang muda sebenarnya yang emosional, sampai orang tua juga emosional gitu ya kan. Tetapi itu manusiawi kalau kita masih punya emosi, gitu manusiawi. Kesempurnaan dari manusia adalah ketika dia menunjukkan emosinya. Ya kan, itu soul-nya keluar kan gitu. Tetapi kita mampu nggak memanage soul kita itu menjadi sesuatu yang positif gitu kan. Sehingga kita tidak bicara tentang arogansi gitu. Nah, kembali lagi tadi pertanyaannya Bro Ryan, gimana gitu kan? Ya, kalau kita sebagai orang muda, saya ingin sampaikan bahwa seringkali ketika kita bicara tentang melawan arus, yang ada di dalam pemikiran kita adalah sebuah perlawanan. Itu dulu. Seringkali itu yang ada perlawanan gitu. Saya melawan. Tapi akhirnya tanpa kita sadari, kita nggak jauh beda dengan itu. Ada barrier dulu di pikiran kita, ada barrier, ada pemisahan. Sebenarnya ngelawan arus bukan berarti bertolak belakang atau bertentangan. Tidak. Itu harus paham dulu kita nih, paham dulu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dikatakan dia melawan arus. Seakan-akan dia melawan arus. Tidak. Dia sedang menempatkan kembali sesungguhnya yang terjadi harusnya begini gitu loh. Awalnya seperti ini gitu loh. Dia sebenarnya ngelawan arus adalah mengembalikan kepada track sebenarnya.
Cuman pandangan kita seringkali yang kata melawan arus adalah sebuah bentuk pemberontakan, perlawanan, gitu kan. Tetapi sebenarnya enggak. Melawan arus adalah mengembalikan sesuatu yang salah kepada porsinya, kepada tempatnya. Itu yang dimaksud melawan arusnya. Cuman ya sekali lagi, otak kita, pemikiran kita, kata melawan arus, dia berlawanan. Karena kan begini kan, bertentangan. Enggak sebenarnya. Gitu, ngelawan arus kan bukan sebuah hanya distak tabrakan gitu. Enggak. Kami ngelawan, seakan-akan kami ngelawan, sebenarnya kami mendapatkan visinya ini loh, benernya gini. Gitu kan. Bukan kami ngelawan, nggak ada dasar. Gitu. Kami ada dasar. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Dasar kita jelas, firman Tuhan. Ketika ada yang mabok, ada yang narkoba, kita enggak gitu loh. Kita berani bilang tidak. Gitu. Bukan berarti kita ngelawan kan? Enggak. Kita sedang mengembalikan. Sekali lagi, cuman pandangan kita adalah seakan-akan kita berontak, apalagi dengan orang tua gitu kan. Apalagi dengan orang tua gitu kan. Kamu ngelawan, ngebantah orang tua. Bener kesannya gitu. Nah, saya mau luruskan begini. Sekali lagi, orang tua melakukan sesuatu yang benar menurut pandangannya. Makanya ada filosof berkata begini. Baik itu belum tentu benar. Tetapi kalau sudah benar itu pasti baik. Ya. Nah, makanya dasarnya harus ada firman. Sekali lagi semuanya kok kalau semuanya ikutin dasarnya firman, nggak ada tuh bahasa melawan arus, gitu. Tetapi yang adalah kembali kepada kebenaran, gitu. Mengembalikan kepada kebenaran, gitu loh. Kenapa dunia ini ngelawan arus? Sebenarnya yang ngelawan arus kita atau dunia sih? Gitu kan? Dunia atau kita yang ngelawan arus sebenarnya? Kalau mau dibilang. Kita yang sedang menuju kepada kebenaran. Dunia yang sedang berlawanan dengan kebenaran. Kita nggak ngerokok, kita nggak mabok gitu, kita nggak narkoba, kita nggak free sex. Kita menentang hal itu gitu. Karena kita ada di kebenaran. Nah, sekarang yang lawan arus siapa? Dia atau kita nih? Tapi kita nggak bisa paksakan. Kenapa? Karena mereka tidak diterangi. Alkitab bilang, hati mereka, pikiran mereka tidak diterangi oleh firman, gitu. Nah, itu masalahnya, gitu loh. Jadi saya rasa kita nih orang Kristen bukan melawan arus, kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Tetapi kita tidak hanya menjadi pribadi yang ego, hanya kita yang benar, tetapi kita mau ajak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai, yuk sama-sama berjalan seperti yang kita jalanin, yaitu kita berjalan bukan atas ide kita, bukan atas kehendak diri kita berjalan atas dasar firman Tuhan. Itu yang kita mau sampaikan kepada dunia ini. Amin. Wah, terberkati dan benar-benar konseptualnya masuk banget nih Kak Elisa. Jadi saya jelas tahu bahwa berani melawan arus tuh bukan melawan arus yang kita pikirkan gitu kan, bukan melawan arus lalu lintas misalnya atau melawan arus sungai kan, bukan gitu ya. Tapi lebih ke yang Kak Elisa sampaikan. Mbak Dina, silakan Mbak Dina kalau ada pertanyaan lagi. Aku jadi masuk lagi nih satu pertanyaan Kak Elisa. Melawan arus bukan berarti pemberontakan, tapi yang sering terjadi kita anak muda yang mulai berani mengenal Kristus dengan baik, terkadang saya sendiri secara pribadi merasa ada kesombongan rohani. Nah, jadi ketika timbul ada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu didebatkan, saya merasa kesombongan rohani itu timbul secara begitu saja. Akhirnya yang terjadi ketika kesombongan rohani itu muncul, yang tadinya sebenarnya punya niat baik, tapi jadinya kacau, amburadul. Akhirnya emosi itu meronta-ronta ngomong mengenai firman, tapi caranya itu jadi kayak penuh dengan nada yang tinggi. Obrolannya jadi udah nggak nyaman, jadi saling teriak-teriakan gitu Kak. Gimana ini? Saya jadi paham mengenai bukan melawan arus. Jadi kalau ketika kesombongan rohani itu udah mulai muncul, apa nih yang harus saya lakukan sebagai seperti tadi anak muda yang emosinya susah untuk dikontrol?
Oke, ya. Saya setuju, anak muda kalau nggak ada emosi, kehilangan gairah. Ya, saya nggak mau langsung akhirnya konotasi emosi itu jelek konotasi. Enggak. Waktu kita nyembah memuji Tuhan, emosi kita juga bermain kan. Ada kelinangan air mata, itu kan jiwa. Gitu kan. Kita ekspresi kita, tubuh kita ngangkat tangan. Itu kan emosi juga sebenarnya. Tapi kan emosi yang positif. Makanya nggak jadi masalah buat saya emosi itu bukan sesuatu yang akhirnya jadi sesuatu yang negatif. Enggak. Positif. Gitu loh. Teman memanage-nya. Nah kembali, bilang ada kesombongan rohani. Tadi saya ngomong sama Bro Ryan dan Kak Lydia, saya ngomong, parameter dari kesombongan rohani itu apa? Batasan dibilang, dia sombong rohani, kesombongan rohani. Biasanya kalau, bukan biasanya, seharusnya, kalau udah rohani pasti nggak sombong. Kalau dia sombong, berarti dia belum rohani. Gitu kan? Nah, akhirnya, dia memakai sarana-sarana perkataan-perkataan firman Tuhan untuk menyerang balik, counter attack gitu ya kan. Oh firmannya berkata begini, firmannya begini. Dia nggak begini deh gitu. Kita tarik garis mundur. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, iblis gunakan apa sih? Iya kan? Iblis gunakan perkataan firman Tuhan. Iblis katakan firman Tuhan. Kalau engkau menjatuhkan, nanti ada malaikat-malaikat yang menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk, gitu kan? Ada firmannya kan gitu di Mazmur kan. Iblis pakai. Itu sebabnya Yesus juga pakai tameng firman juga. Ada tertulis sebab ada tertulis sebab ada tertulis. Itu sebabnya kenapa orang bilang ada bahasa kesombongan rohani. Jujurnya dia belum full dalam menunjukkan kualitas rohaninya. Contoh. Saya mau kasih, nah ini itu nggak ada merek ya, ya nggak apa-apa ya, nggak ada mereknya. Oke, nggak di endorse dengan salah satu. Kalau masih segini, ini ada ruang kosong yang bisa diisi oleh udara. Ketika kita isi air segini, ada ruang kosong, gitu kan? Nah, ini seringkali akhirnya ruang kosong ini berdampak kualitas airnya berkurang. Nggak enak atau apa gitu kan, akhirnya terjadi perubahan-perubahan lah, semakin dibuka. Tapi ketika ini hanya full air dan dia tertutup dengan rapat, dia akan terjaga kualitasnya. Dia akan terjaga kualitasnya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan firman Tuhan, biarlah kamu penuh yang pertama dengan roh. Yang kedua, biarlah hati dan pikiranmu dipenuhi perkataan firman Tuhan. Jadi semuanya full. Kalau udah full begini, nggak ada kata sombong. Sekali lagi, kita seringkali mau menunjukkan kalau kita tuh rohani dengan sebuah kalimat. Karena terkadang Tuhan izinkan untuk mulut kita berdiam, sehingga dia ingin kita aja secara personal, pribadi kita menunjukkan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Dalam tutur kata, dalam tingkah laku kita. Sekali lagi, gak mesti segala sesuatu harus kita ungkapkan dengan sebuah perkataan. Saya setuju dengan pernyataan-pernyataan yang katakan diam itu emas. Terkadang dibutuhkan sebuah tindakan diam, tetapi kita melakukan sesuatu dengan sikap kita, gitu loh. Sikap kita itu yang. Nah, kalau sampai firman Tuhan Alkitab bilang jangan akhirnya engkau memperdebatkan atau berbantah-bantah dalam terjemahan Alkitab. Lebih baik hindari kata Tuhan. Kenapa? Ketika ada perdebatan bukan lagi rohani, itu iblis masuk di tengah-tengahnya yang ada pertikaian. Hindari. Alkitab katakan hindarilah percekcokan itu, hindari. Kalau udah lebih bagus hindari gitu ya. Cari kesempatan terbaik untuk akhirnya bisa mengungkapkan. Jangan paksakan hari ini orang untuk mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita. Berikan mereka waktu untuk melihat hidup saya, supaya mengerti bahwa saya mengasihi mereka. Berikan ruang banyak untuk mereka yang tidak menerima kita. Tapi kita berikan ruang untuk mereka. Dan kita yang menerima. Kalau Anda nggak menerima saya mau menerima Anda. Gitu kan. Nah itulah nilai dari sebuah persahabatan.
Jangan jadikan sebuah perbedaan itu adalah senjata untuk saling membunuh. Saya tanda kutip membunuhnya, membunuh karakter, membunuh persahabatan. No. Jadikan perbedaan itu adalah resource terbaik, kekayaan kita. Jadikan perbedaan itu sebuah kekayaan. Karena dengan cara itu mengajar kita untuk bisa dewasa dan kita mengerti dan mengenal. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Dengan perempuan Samaria, dengan pemungut cukai, ya kan? Dengan Sakeus, dan akhirnya Yesus bisa ngerangkul semua. Bahkan sampai orang yang menyalibkan Yesus pun, Yesus tetap mencintainya. Dia tetap mengasihi Pilatus, dia tetap mengasihi orang-orang yang menyalibkan, dan dia berkata, aku tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena Yesus memberikan ruang atau memberikan waktu untuk mereka mengerti arti sebuah kasih daripada Yesus. Terima kasih banyak Elisa, luar biasa. Thank you. Iya. Ya, jadi yang aku tangkap di sini dari pertanyaan aku ya, berani melawan arus, tidak memberontak. Yang seharusnya kita kasih adalah bahasa kasihnya Yes. Tuhan, karakternya Yes. Kristus. Oke, Amin. terima kasih banyak Kak Elisa. Thank you banget, Din. Thank you banget Haleluya. sudah bersama dengan kita. Oke. Amin. Luar biasa. Menarik sekali. Berarti ketika kita mau melawan arus, kita mengalahkan dunia ini dengan kasih kita ya, kayak Elisa ya. Setuju. Deal. Karena firman Tuhan juga kan berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita Kebaikan. mengalahkan Amin. dunia ini dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Luar Amin. biasa. Dan Elisa mungkin ada yang akan disampaikan untuk rekan-rekan Living for Christ. Silakan, Kak. Ya, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan di Living for Christ, melawan arus bukan berarti kita sedang mengadakan sebuah perlawanan atau pemberontakan. Tetapi ketika kita melawan arus, kita sedang memberikan warna tentang Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan warna itu harus dapat mengubah cara pandang, perilaku, sikap dari teman-teman kita yang lain. Di dalam diri kita ada Kristus yang membawa kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Dalam Roma 12 juga mengatakan bahwa Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin itu yang disebut dengan melawan arus ya Pak ya. Jadi kita melawan arus dengan kasih Tuhan. Haleluya. Berani Amin. melawan Amin. arus berarti kita harus berani membayar harga nih. Amin. Pastinya. Pasti Iya. harus ada. Betul. Karena ada resiko. Iya, Ada membayar resiko. harga dan terima resiko. Iya, betul. Haleluya. Tetapi ketika kita teguh mengikuti jalan Tuhan dan tidak mengikuti arus dunia, maka kita percaya bahwa Tuhan itu pembela kita, Tuhan yang akan membela dan meluputkan Amin. setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, beranikah kita melawan arus, mempertahankan hidup yang benar di tengah dunia ini? Itu kembali lagi kepada anak-anak muda. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kali ini kita sudah berbicara tentang melawan arus ya. Berani melawan arus sudah dipaparkan oleh Kak Elisa dengan begitu luar biasa. Dan kita harus tahu bahwa berani melawan arus berarti tidak lagi berkompromi dengan dosa. Dan bagaimana Amin. itu? Tentunya dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Kak Elisa, luar biasa. Terima kasih Kak. Thank you Kak Elisa. Terima kasih. Pelayanannya luar Amin. biasa. Oke, Teman-teman. Elisa. Thank you banget anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Iya, kita juga sudah diberkati dengan anak muda, Kak Rian, Kak Dina. Thank you. Amen. Thank you Terima Kak kasih. Lydia. Kak Terima Lydia. kasih. Luar biasa ya. Kita sudah bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan kita juga sudah belajar bersama-sama ya. Kita harus berani melawan arus dan tentunya kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini tentunya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik rekan-rekan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri segmen yang kedua dan kita akan masuk pada segmen yang ketiga, segmen apa kata firman Tuhan buat kita bersama Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati.
terkasih dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan Pastor Elisa, Rian, dan juga Dina dalam diskusi bagaimana kita berani melawan arus. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Rasul Paulus berpesan, ya, agar kita itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Sebagai garam, kita punya dua kemungkinan, yaitu kita mempengaruhi dunia atau sebaliknya dunia mempengaruhi kita. Ya, untuk satu kuali makanan tidak diperlukan banyak garam, tetapi sedikit. Namun yang sedikit itu dapat memberi dampak. Namun kalau makanan apapun yang tidak akan lesat tanpa garam, jika tidak berdampak, maka kita telah menjadi tawar oleh pengaruh dunia ini. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Alkitab kita dapat menemukan nama Demas. Ditulis 3 kali, yaitu pada Kolose 4 ayat 14, Filemon 1 ayat 24, serta 2 Timotius 4 ayat 10. Dalam 2 ayat pertama, Demas disebutkan sebagai teman sekerja dari Paulus. Tetapi di ayat ketiga, Paulus menyebut bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkannya. Pada akhirnya, Demas terpengaruh oleh dunia dan tidak menjadi garam dunia lagi. Menjadi garam dunia berarti siap melawan arus dan cara hidup dunia. Orang yang menentang arus harus siap dengan segala tantangan, harus siap dengan segala penderitaan bahkan penganiayaan. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa dari masa ke masa dunia akan selalu menjadi medan yang sulit bagi kita. Namun sesulit apapun, jangan sampai kita memilih untuk berkompromi dengan berbagai hal yang menyakiti hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup melawan arus untuk menjadi garam dunia? Atau bahkan kita telah terseret dengan cara pandang dan cara hidup dunia? Apakah tawaran dunia yang menggoda membuat kita memilih mengesampingkan Tuhan? Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan. Sudahkah kita menjadi garam dunia? Jika kita mau menjadi garam dunia, maka kita akan hidup dengan cara Kristus, bukan dengan cara dunia. Mari jadi garam yang mempengaruhi, bukan mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.